Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kita di hari ini. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan untuk menuntun kita dalam sepanjang kehidupan ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah terus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita untuk pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa atas setiap kasih dan kebaikan-Mu yang terus memelihara kami di sepanjang malam telah berlalu, dan hari ini kami menikmati bahwa kami ada sebagaimana adanya kami, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus akan menuntun kami agar kami dapat melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 13-16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Amin. Jangan menolak aku. Demikianlah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Seorang pemuda bernama Leo menaruh perasaan kepada Verlita. Leo melakukan hal-hal yang disukai oleh Verlita untuk mencari simpatinya. Setelah melakukan pendekatan, Leo kemudian memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Verlita. Akan tetapi, Verlita tidak memberikan jawaban tegas. Leo mengatakan, "Jangan menolak aku." Leo sangat mencintai Verlita sehingga berharap Verlita tidak menolaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, Allah juga sangat mengasihi dan mencintai umat manusia. Sekalipun manusia berlumuran dosa, namun Yesus Kristus datang menyatakan kasih-Nya. Yesus Kristus banyak menekankan tentang pertobatan bagi umat manusia. Ia sangat berharap umat manusia tidak menolaknya. Pada bagian sebelumnya, Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid. Mereka diperintahkan untuk pergi memberitakan kebenaran dan ajakan untuk bertobat. Umat manusia masih diberikan kesempatan untuk menyadari dosa dan berbalik kepada Tuhan yang mencintai mereka. Yesus Kristus menegaskan bahwa celakalah yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kapernaum akan direndahkan. Mereka akan dihukum lebih berat dari Tirus dan Sidon. Allah sangat mencintai umatnya, karena itu Ia ingin agar manusia tidak menolak ajakan untuk bertobat. Allah sangat mencintai kita umatnya. Ia memberkati dan menuntun kita dalam mengarungi kehidupan ini. Sekalipun kita semua tidak luput dari dosa, namun kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Yesus Kristus ingin kita tidak menolaknya. Kita mau menerima pengajaran, teguran, dan nasihat Tuhan melalui orang-orang yang diutus-Nya. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk mengajak kita bertobat dan berbalik. Jangan tolak cinta Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Syukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Dalam ketidaksetiaan kami, Engkau Allah yang tetap setia mengasihi kami. Berulang kali kami mendukakan Engkau, namun Engkau terus berkenan atas pengakuan permohonan kami. Firman Tuhan pagi hari ini kemudian mengajak kami untuk tidak menolak kehadiran-Mu ya Bapa, untuk tidak menolak Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk benar-benar menyatakan sikap hidup yang dekat kepada Allah. Jangan sekali-sekali kami menolak ajakan untuk bertobat, melainkan senantiasa menyatakan juga kecintaan kami yang mendalam kepada Engkau ya Bapa. Pagi hari ini bukti cinta itu telah nyata. Kiranya Engkau berkenan untuk terus memimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami hidup di dalam takut akan Tuhan, menyatakan damai dan sukacita dimanapun kami berada. Beri kami kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab pekerjaan kami. Tuhan menjaga dan memelihara setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Lawatlah mereka Tuhan, agar dapat menikmati kesembuhan yang sempurna. Mereka yang bergumul dalam duka cita, kiranya Tuhan nyatakan penghiburan yang sejati, agar terus kehidupan mereka ada dalam pemeliharaan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan bekerja hari ini, kesempatan belajar, biarlah semua kami jalani, kami nikmati di dalam kasih-Mu. Mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambutlah kami yang datang berdoa, dan mohon jawablah setiap permohonan kami seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari terus dengan penuh semangat iman mengerjakannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.